Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Amelia Rahmadani, regular formasi 1B, Anatomi Fisiologi Manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawaan, nitrogen seperti urea dan kreatinin, bahan asing dan produk sisanya. Sampah metabolisme ini dikeluarkan atau disekresikan oleh ginjal dalam bentuk urin. Urin kemudian akan turun melewati ureter menuju kandung kemih untuk disimpan sementara, dan akhirnya secara periodik akan dikeluarkan melalui uretra. Sistem perkemihan GB1 terdiri atas kedua ginjal atau right kidney, ureter, kandung kemih, vesika urinary atau urinary bladder atau NIR, dan uretra. Sistem perkemihan berfungsi untuk menghasilkan urin dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dan air berlebih dari darah. Urin kemudian akan disalurkan ke kandung kemih dengan melalui dua tabung tipis yang disebut ureter. Ketika kandung kemih penuh, Anda akan membuang urin melalui uretra. Selain itu, sistem perkemihan dan ginjal juga berfungsi untuk menghilangkan cairan pembuangan yang disebut dengan urea, serta menjaga keseimbangan air, natrium, dan kalium. Urea sendiri diproduksi saat makanan yang mengandung protein dipecah dalam tubuh. Sistem ini akan bekerja sama dengan kulit, usus, dan paru-paru untuk menjaga keseimbangan tersebut. Orang dewasa akan mengeluarkan sekitar 2 liter cairan per hari. Jumlah ini bergantung dengan jumlah cairan yang diminum dan yang keluar melalui keringat serta pernapasan. Terdapat bagian-bagian dari sistem perkemihan dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada ginjal. Ginjal yaitu tubuh manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di area punggung kiri dan kanan, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Masing-masing ginjal memiliki ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dan berbentuk menyerupai kacang. Fungsi utama ginjal adalah mengatur jumlah air dalam darah, menyaring zat limbah atau sisa metabolisme tubuh, menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah dan produksi sel darah merah, serta mengatur pH atau tingkat keasaman darah. 2. Ureter. Ureter adalah suatu saluran muskuler berbentuk silinder atau pipa yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan dari pelvis renalis yang berjalan dari hilus ginjal menuju distal dan kemudian bermuara pada kandung kemih. Ureter terdiri dari dua saluran pipa di sebelah kanan dan kiri yang menghubungkan ginjal kanan dan kiri dengan kandung kemih. Ureter memiliki panjang sekitar 20-30 cm dengan diameter rata-rata sekitar 0,5 cm dan diameter maksimal sekitar 1,7 cm yang berada di dekat kandung kemih. Ureter memiliki fungsi yang penting yaitu menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Lapisan dinding ureter yang terdiri dari otot-otot polos sirkuler dan longitudinal menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik atau berkontraksi setiap 5 menit sekali guna mendorong air kemih. Kemudian disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui osteum ureteralis masuk ke dalam kandung kemih. Sewaktu masuk, kandung kemih dingin, atas dan dinding bawah ureter akan tertutup, dan pada saat kandung kemih penuh dan akan terbentuk katup. 3. Kandung kemih. Dalam anatomi mamalia adalah organ tubuh yang mengumpulkan air kencing yang dikeluarkan oleh ginjal sebelum dibuang. Air kencing memasuki kandung kemih lewat ureter dan keluar lewat uretra. Kandung kemih atau buli-buli merupakan organ berongga yang terdiri atas 3 lapisan otot detrusor yang saling bernyaman. Ia terletak tepat belakang pubis di dalam rongga pelvis. Kandung kemih dapat menyimpan urin orang dewasa pada umumnya kurang lebih 500 ml. Secara anatomi, kandung kemih terdiri atas 3 permukaan, yaitu permukaan superior, permukaan inferior lateral, dan permukaan posterior. Kandung kemih yang kosong pada orang dewasa terletak di dalam pelvis. Bila kandung kemih terisi, maka dinding atasnya masuk ke daerah abdomen atau hypogastrium. Fungsi kandung kemih.
Yang sehat adalah menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Namun fungsi ini bisa terganggu jika terdapat infeksi atau masalah kesehatan lainnya pada kandung kemih. 4 yaitu uretra. Uretra atau saluran kencing adalah saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm, sedangkan uretra pada wanita hanya sekitar 4 cm saja. Pada bagian antara kandung kemih dan uretra terdapat cincin otot atau sfinkter yang berfungsi menjaga urin agar tidak bocor. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Terdapat berbagai penyakit pada sistem urinaria atau saluran kemih. 1. Infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah infeksi yang terdiri di bagian manapun dari sistem urinaria, melalui dari ginjal hingga saluran kemih. Wanita berisi lebih besar terkena ISK dibanding pria. Hal ini dikarenakan jarak antara lubang saluran kemih dan anus pada wanita lebih dekat. 2. Batu saluran kemih. Batu saluran kemih atau urolithiasis adalah kondisi ketika terbentuk batu di sistem urinaria seperti batu ginjal, batu ureter, atau batu kandung kemih. Ureter batu umumnya bervariasi. Semakin besar ukuran batu yang terbentuk, semakin besar pula risiko batu tersebut menyumbat alir urin dan menimbulkan penyakit. Ketiga, inkontinensia urin adalah kondisi ketika fungsi otot atau saraf pada kandung dan saluran kemih mengalami gangguan sehingga tidak dapat mengendalikan proses buang air kecil. Penyakit ini bisa membuat Anda tiba-tiba mengompol, terlebih saat batuk atau bersin. Inkontinensia urin sering terjadi pada lansia, namun tidak menutup kemungkinan orang yang lebih muda juga mengalaminya. Keempat, yaitu uretritis. Uretritis adalah peradangan pada uretra. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh infeksi bakteri di saluran kemih. Uretritis dapat menyebabkan rasa nyeri dan dorongan untuk lebih sering buang air kecil. 5. Sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik adalah kelainan ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin meningkat. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah kecil di ginjal yang berfungsi untuk menyaring limbah dan kelebihan air dari darah. Sindrom nefrotik dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya riwayat infeksi dan peradangan. 6. Sindrom nefritik. Sindrom nefritik adalah pembengkakan atau peradangan pada ginjal. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri punggul, buang air kecil lebih sering, dan terasa nyeri, tampak keruh atau kemerahan, sakit pinggang atau perut, serta membekak di wajah atau kaki. Jika tidak segera diobati, sindrom nefritik dapat menyebabkan gagal ginjal. 7. Gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi ketika ginjal tidak mampu menyaring darah dan membuang cairan serta limbah tubuh. Kerusakan ginjal yang menyebabkan gagal ginjal dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari efek samping obat-obatan, cedera berat pada ginjal, dehidrasi, hingga penyakit tertentu, seperti hipertensi dan diabetes menahan yang tidak ditangani dengan baik. Ketika mengalami gagal ginjal, seseorang akan mengalami beberapa gejala seperti berkurangnya jumlah urin, tidak buang air kecil sama sekali selama berhari-hari, pembekakan di kaki, sesak nafas, lemas, hingga pucat. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.